Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Semoga kalian hari ini ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang desain grafis atau membuat label makanan, yaitu yang dipasang pada kemasan sebuah produk makanan. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa supaya kalian semua dan juga saya dilancarkan dalam pembelajaran ini. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, kita akan coba melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang membuat label ya. Kemarin membuat label tentang kerupuk ya. Kalau hari ini kita coba akan mendesain sebuah label makanan lagi. Siapkan alat tulis ya, alat tulis, biar kalian tahu fungsi dari toolbox di samping ini ya. Tuliskan pengertiannya agar tidak lupa, jadi tahu pas dipraktekkan, oh ini fungsinya untuk ini. Seperti biasa, kita settingan awal ini udah misalnya 4 aja ya. Terus ini pas unitnya ganti aja cm. Nah, supaya tahu nanti kita buat labelnya itu berapa senti, tingginya berapa, lebarnya berapa. Oke, udah ya. Bapak akan coba praktekkan membuat sebuah label, tapi sambil ditulis ya. Misalnya Bapak klik apa, fungsinya apa, tapi ditulis di situ. Oke, kita mulai ya. Kita akan coba membuat label berikut ini ya. Nah, nanti kita jadi label apa ini ya, Bapak. Ini mendadak aja. Misalnya kita akan membuat label seperti ini nih. Pada awalnya kita klik ellipse tool ya. Nah, fungsi ellipse tool itu untuk membuat sebuah objek lingkaran atau ellipse ya, dengan cara mendragnya di layar kerja ini. Caranya seperti ini, klik, terus di drag aja di sini ya, drag aja. Nah, drag. Nah, kalau udah bulat seperti ini ya, kira-kira ini bulat, udah lepaskan. Nah, ini ya, jadi sebuah lingkaran. Terus kita beri warna dengan cara klik warna di samping, itu ada warna-warna ini, nah, namanya color palette ya, color palette. Nah, misalnya kita akan membuat lingkaran ini warna blue ya, misalnya blue. Nah, terus kita akan buat lingkaran ini dua bagian. Caranya, daripada kita buat lagi seperti ini kan, misalnya klik ini kan lama lagi ya, mendingan yang ini aja kita copy dengan cara ini, diklik dulu, terus tekan CTRL-D dari kata duplikat, jadi menduplikat bangun ini menjadi beberapa bangun dengan cara tekan CTRL plus D dari kata duplikat ya, Ctrl D. Nah, ini kalau muncul ini klik OK aja. Nah, ini jadi sebuah bangun, sebab satu kali kliknya munculnya satu, kalau dua kali berarti dua munculnya. Dan misalnya bangun ini kita beri warna oranye ya, misalnya oranye ya, terus kita letakkan di atasnya di sini. Oke, supaya pas tengah-tengah, di blok aja ya, di blok. Terus pilih ini, ada namanya di atas Legend and Distribute atau Ctrl Shift plus A. Ini fungsinya untuk membuat posisi ini di tengah atau di mana ya, klik aja ini. Nah, munculnya kita pilih yang ini aja sama yang ini, jadi pas tengah-tengah, jadi pas rata ya antara bangun satu dengan bangun yang lain. Udah. Nah, terus kita transparansikan, jadi yang kuning ini
kita buat transparan, jadi nanti warna blue-nya keluar di sini. Caranya dengan klik ini, di samping ada di menu toolbox ada transparency tool. Nah, klik aja di sini ya. Fungsinya adalah untuk membuat objek menjadi transparan. Klik aja. Nah, berubah jadi gambar, ini gambar gelas ya, transparansi. Terus klik di sini ya misalnya. Terus di drag aja ke atas sini. Nah, ini kan jadi warna yang dalamnya kelihatan ya. Nah, ini tinggal diatur aja, misalnya segini aja sudah. Oke ya, jadi warna bulunya keluar yang di dalam itu. Oke, kita tinggal atur aja posisinya, kira-kira kalau udah pas udah. Nah, misalnya udah segini aja, terus klik ke Victor. Nah, ini satu jadi ya. Atau kalau misalnya mau diganti warna, boleh aja klik aja ganti, bebas sih warna. Nah, ini aja udah kuning aja ya. Nah, sekarang supaya objek ini tidak rubah, caranya di blok ya, di blok terus tekan. Nah, di atas ada namanya grup objek atau CTRL-G, fungsinya untuk membuat jadi satu grup atau menyatukan ya beberapa objek menjadi satu bagian. Jadi kalau digeser-geser nggak rubah, klik aja. Nah, ini kalau digeser nggak rubah, tetap nyatu ya, satu ya. Oke ya, jadi satu. Terus misalnya kita akan membuat tulisan, misalnya produk makanannya kita tuliskan di atasnya melengkung ke bawah. Caranya kita tuliskan dulu tulisannya dengan cara klik di toolbox sebelah kiri ya, ada text tool. Nah, fungsi dari text tool adalah menambahkan dan mengedit teks ya, berupa teks paragraf atau teks artistik. Nah, di sini ada teks paragraf atau teks artistik. Ada dua ya. Nah, kalau teks paragraf itu biasanya kalau kita membuat undangan ya, kata-katanya biasanya pakai yang paragraf. Tapi kalau yang artistik itu misalnya hanya satu baris atau judulnya saja, pakai yang artistik. Nah, perbedaannya seperti ini. Kalau yang paragraf caranya di drag ya, klik di sini di drag. Nah, di sini muncul layar baru atau kotak ya. Ini di sini untuk menuliskan teks paragraf di sini ya. Jadi otomatis ke bawah ya. Ini namanya teks paragraf. Kalau di enter ya sama. Nah, ini namanya teks paragraf ya. Ini biasanya untuk membuat tulisannya, kalau undangan misalnya tulisannya ini pakai yang teks paragraf. Nah, kalau yang teks artistik, nah kalau teks artistik tinggal klik aja di sini satu kali, nggak usah di drag ya, klik. Nah, itu muncul klik baru nulis misalnya undangan ya, undangan. Nah, ini namanya teks artistik kalau ini ya. Nah, itu beda ya antara yang bawah sama yang atas. Nah, ini teks paragraf. Oke, nah itu. Nah, ini kita bahasa ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang aja. Sekarang kita fokus cara membuat label makanan aja. Oke, ini hapus aja ya, hapus. Nah, sekarang misalnya kita akan membuat tulisan melengkung. Caranya klik text tool, kita pakai yang teks artistik ya, jangan yang paragraf. Tinggal klik aja di sini. Nah, muncul kedip-kedip baru nulis. Misalnya aneka snack ya, aneka makanan ringan aja ya, boleh lah. Ini latihan aneka makanan ringan. Oke. Nah, kalau udah ini kita atur aja ya, lebar tulisannya, atau dari sini boleh juga, boleh ya. Ini Arialnya kita pilih misalnya ini Arial Bold.
Nah, ukurannya di sini 48 ya, tertulis. Nah, kita akan buat tulisan ini melengkung ke bawah sini. Nah, kalau ingin misalnya tulisan yang banyak, sebenarnya bisa di download ya di sini. Ada alamat untuk memasukkan jenis tulisan, atau misalnya kalau di undangan itu ada frame ya. Ada di ini di web, namanya webnya itu www.dapfont.com ya. Di situ banyak frame-frame atau jenis tulisan-tulisan yang bagus. Jadi misalnya kalau membuat frame undangan, di situ kita tinggal memasukkan aja atau mengambil frame-nya. Jadi kita nggak usah buat sendiri, tapi udah disediain sama ini, sama Corelnya. Caranya atau memunculkan itu ada pada ini, ada di menu teks ya. Insert insert karakter, atau kalau lebih cepatnya CTRL plus F11 ya. Ini diklik. Nah, di sini di samping muncul insert karakter, di arealnya kita pilih aja. Kita akan membuat jenis tulisan apa atau frame apa. Nah, di sini karena belum ada diisi ya, diisi jenis tulisan atau frame-nya di sini nggak ada. Ini masih yang secara default. Tapi ada yang default itu yang buat ini ada di sini. Kita cari webding ya, di sini ada webding. Nah, ini. Oke, webding. Nah, di sini ada beberapa gambar ya untuk ini, untuk mempermudah kita membuat desain. Misalnya kita butuh gambar apa, misalnya burung ya. Di sini ada gambar burung, tinggal klik drag ya ke samping sini. Nah, terus perbesar. Nah, ini burung ya. Kalau beri warna tinggal klik aja. Nah, ini. Nah, burungnya ini bisa bolak-balik. Atau Ctrl D untuk membuat duplikat. Nah, ini geser aja yang satu. Nah, misalnya ini arahnya ke kiri ya, di sini kita tinggal balikan aja caranya gini. Di sini ada mirror horizontally, jadi roba jadi pencerminan secara horizontal. Klik aja ini, nah, otomatis burungnya berubah ke arah kiri. Nah, itu. Nah, ini dilewat aja ya. Ini hanya cara memunculkan insert karakter dan cara mencari objek-objek yang kita butuhkan di sini. Nah, kita tutup aja lagi aja. Oke. Nah, yang kita praktekkan hari ini membuat label makanan, terus tulisan melengkung di sini. Nah, ini ada tulisannya udah melengkung objeknya. Kita tinggal masukkan saja. Sini caranya klik aneka makanannya, diklik, terus pilih teks, pilih ini nih, pilih text to pad ya, klik aja. Nah, terus kita arahkan ke sini. Oh, kalau ini nggak mau ya, kalau nggak mau gini, kalau nggak mau caranya gini nih. Kita gini aja, caranya ke sini, kita blok ya, baru ke arah di text to pad. Nah, nggak aktif ya. Oh, ini kalau udah diberi warna biasanya nggak mau ya. Harusnya tadi yang udah di tuh nggak mau kan. Nah, kalau udah nggak mau berarti kita bikin bangun baru, soalnya ini udah dimodif ya, biasanya nggak mau kalau udah dimodif. Kita pilih membuat aja bangun baru yang kira-kira sama seperti ini ya. Nah, baru kita klik ini text to pad. Nah, baru ini mau kan tuh, klik di sini. Nah, di sini aja. Oke ya. Nah, terus kita pisahkan antara tulisan sama ini, sama lingkarannya. Kalau sana kalau langsung digeser ini ikut lingkarannya tuh. Makanya kita pisahkan dulu. Lock aja, pilih menu objek. Kalau di sini, kalau di Corel X5 itu pilihnya ada menu range ya. Kalau di sini objek, pilih break text path atau Ctrl K. Nah, ini baru bisa dipisahkan. Nah, kita butuhnya tulisan aja ke sini, pindahkan ya. Nah, kita atur letaknya. Nah, udah.
Oke. Harusnya oke. Oke ya, udah dianggap jadi aja ya. Misalnya warnanya yang agak ini ya, terang. Kayak ini aja, misalnya ini. Oke, jadi ya, aneka makanan ringan. Nah, ini. Nah, terus misalnya di bawah ini ada tulisan melengkung ke atas. Nah, ini udah, ini bangunnya ini aja supaya sama, kita samakan dulu lebarnya. Oke, agak lumayan ini ya, kalau di Corel itu butuh ketelitian ya, dan kesabaran, harus sering latihan. Oke, sekarang kita buat tulisan yang melengkung ke atas. Misalnya tulisannya adalah nama tempat aja ya, misalnya gini, misalnya Pangandaran. Ini depannya nama kecamatannya, misalnya Padaherang, Pangandaran. Nah, ini diperbesar lagi. Terus ganti tulisannya ya, seperti tadi. Sebenarnya diulang-ulang terus ya. Padaherang, Pangandaran. Nah, kita buat tulisannya melengkung ke atas ya. Tidak, kalau tadi kan ke bawah. Caranya klik teks di text to pad. Nah, ini nggak apa-apa ini. Nah, klik aja di sini ya. Klik. Nah, tulisannya terbalik juga, kanan kirinya ini ya, harusnya P-nya di sini. Nah, caranya gini. Kita pilih ini aja nih, di atas ada mirror ya, mirror horizontal, ke ini ya. Terus pilih ini yang atas jadi yang bawah, klik. Nah, gini, tinggal ditarik aja ke bawah. Udah jadi ya. Jadi tadi ini ya, klik ini sama ini, terus diatur, ditarik ininya ke bawah, atau dipas-paskan aja, ininya agak atas atau pas garis, atau di bawahnya ini bisa diatur di sini. Kalau udah oke. Terus kita pisahkan dengan cara klik objek, pilih ini, di blok aja objek, pilih break text path atau Ctrl K. Nah, tinggal digeser. Nah, kalau ini mah rapi ya, soalnya ini tadi lingkarannya sesuai sama yang ini. Kalau yang ini makanan ringan, kurang ini sebenarnya, tadi nggak pas, makanya harus dipaskan dulu biar lengkungan ini pas. Nah, ini kurang pas kan tuh, karena tadi lingkarannya ini nggak sama dengan ini. Kalau yang ini kan sama. Nah, itu ya bedanya. Oke. Nah, kalau dia mau diganti aja, buat lagi atau gini, aneka makanan ringan. Oke, teks ini diulang lagi yang tadi ya, yang atas. Oke. Objek break ya, diulang-ulang terus tadi. Soalnya kalau diulang-ulang biasanya akan ingat ya. Beda kalau yang cuma satu kali, lupa lagi. Kalau sering dipraktekkan, diulang-ulang, itu biasanya akan ingat terus. Nih, pakai anak panah ke atas nih. Oke.
Oke ya, ini kasih kasih warna aja. Oke. Nah ini ya, lumayan lah, lumayan bagus lah. Aneka makanan. Nah terus di tengahnya misalnya kita apa ya, eh, beri lambang ini kita yang tadi yang kita praktekkan ini ya, yang tag insert karakter ya. Ini fungsinya untuk menampilkan karakter atau kalau lebih cepatnya CTRL F11 diingat-ingatnya tag insert karakter. Nah, di sini nah, kita cari yang kita mau nampilkan apa ya di sini. Kita cari aja yang kira-kira pas. Kalau nggak ada kita cari lagi. Misalnya di kalau di sini nggak ada ya, kalau di sini nggak ada, nah, kita cari dari sini aja. Kita cari di sini ada namanya ini nih. Kita coba masuk ke banner aja ya, banner shape ya. Di sini ada, di sini nih, di kelompok polygon di bawah ada banner shape. Nah, begitu diklik muncul jadi seperti ini. Di sini ya kita pilih aja. Nah kita misalnya akan memunculkan ini aja, kita pilih ya, klik drag di sini. Oke ya. Nah ini misalnya kita akan menampilkan ini. Sebenarnya ini bisa dibuat sih secara manual, cuman ini kalau yang secara langsung ya udah ada jadi. Nah kita tuliskan misalnya tulisannya enak ya, enak, gurih, dan nikmat ya, misalnya nikmat, enak, gurih, dan halal lah, dan halalan toyiban. Oke. Kita akan tempatkan tulisan ini di sini. Terlalu besar, kecilkan saja. Oke. Nah, misalnya di sini. Oke. Sebenarnya susah-susah mudah sih kalau Corel itu. Tapi kalau sering belajar ya bisa dibilang mudah. Intinya harus sering latihan di sini. Oke, beri warna aja. Misalnya apa ya? Ini aja ya. Warnanya boleh pilih, banyak ini pilihan warna. Tinggal pilih aja salah satu. Oke, ini aja lah. Nah ya. Nah ini. Nah, misalnya kita bisa beri warna bisa enggak ya? Nah ini bisa diberi warna. Oke, kuning aja atau putih. Putih, cuman kita putih aja ya, udah ya, putih lah, boleh putih. Kalau yang ingin jelas mungkin merah. Nah, ini aja merah. Nah, terus kita blok aja, kita grup ya supaya tidak rusak grup. Blok, nah caranya ini harus tak ke Victool ya, supaya mudah ngebloknya. Nah blok kayak gini di blok. Terus pilih grup objek. Nah ini udah tergrup ya ini. Nah, bagi yang bertanya atau ini boleh di live boleh ya, atau di WA aja nggak apa-apa ya nanyanya. Ada kemarin yang nanya di WA, Pak kok tampilannya di sini putih ya, ininya ini objeknya ini warnanya putihnya. Itu kalau Corel Draw X5 diinstalkan ke Windows 8 ke atas itu ininya putih. Nah kalau di Windows 8 ke atas itu biasanya supportnya atau yang enaknya itu Windows Corel X7, jadi komplit tampilannya nih seperti ini ya. Ini X7 ya di Windows 8 ya. Insya Allah Bapak jawab ya. Nah ini tinggal diperkecil aja, masukkan di sini misalnya. Oke. Ya.
nggak banyak-banyak ya. Nah, kita buat yang sederhana aja dulu, jangan terlalu misalnya banyak yang dipraktekkan tapi kalian tidak tahu, makanya sedikit-sedikit tapi kalian paham ya, bisa dipraktekkan di rumah kalau yang ada Corel Draw-nya di laptop masing-masing di rumah. Enaknya sih kalau di lab ya, Bapak langsung praktekkan, kamu praktek juga jadi Bapak tahu kamu bisa atau enggaknya kan. Kelihatan sama sama Bapak. Kalau ini sih kan enggak ya. Oke. Nah, ini misalnya kita kita masukkan ini ya, ini semua di sini nih. Jadi ada ini, ada lingkaran lagi di luarnya. Nah, ini ya. Misalnya ketebalan dari ini outletnya di sini. Outlet itu ketebalan dari garisnya. Misalnya kalau di sini tadi tertulis 0,2, ini bisa diganti misalnya 0,5 ya, 0,5 atau 0,75. Nah, itu agak tebal. Kalau 0,1 nah lebih tebal. Ya. Nah, ini aja. Udah ya, ini contoh label secara sederhana, ini sangat sederhana. Tapi yang penting kalian itu tahu ya cara cara membuatnya, tahu ya cara membuat lingkarannya. Tadi klik ini ya, cara membuat tulisan dari sini, pewarnaan atau memasukkan ini lambang ini dari tadi dari sini, dari banner shape ya tadi. Sebenarnya banyak yang bisa digunakan. Contoh ngambil dari yang banner shape. Ya itu eh, salah satu label yang bisa dipraktekkan untuk hari ini ya. Ya semoga bisa dipraktekkan di rumah. Jangan pernah bosan untuk terus berlatih. Karena kalau sering berlatih, kalian akan lebih bisa ya daripada yang sekali tapi lama nggak praktek lagi, itu pasti lupa lagi. Nah, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.